Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Jember atau yang mewakili Ketua DPD LDI Kabupaten Jember, yang terhormat Forkompimda Kabupaten Jember yang bisa mengikuti kegiatan hari ini ya, secara daring, juga jajaran horizontal Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, saudara-saudara dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, saudara-saudara dari PD Muhammadiyah yang tadi diinformasikan juga mengikuti secara daring, yang saya hormati FKUB dan beberapa jajaran lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga seluruh hadirin undangan yang berbahagia, wabil khusus saudara-saudara dari pimpinan cabang LDI se-Kabupaten Jember. Perkenankanlah kami pertama kali menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian telah diberi nikmat oleh Allah sangat banyak sekali, antara lain bisa menghadiri kegiatan ini, menghadiri kegiatan Musda ke-9 DPD LDI Kabupaten Jember, diberi kesehatan, kewarasan, dan masih banyak lagi lainnya, nikmat Allah yang telah diberikan sampai Allah itu menyampaikan wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya di pagi yang berbahagia ini, saya awali sambutan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan kalimat syukri alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu dengan dinul Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta undangan Musda ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember yang bisa hadir, baik secara luring maupun secara daring, yang ada di 5 titik, ya 5 titik tadi ya. Nah, semuanya kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember melaksanakan Musda yang ke-9. Ini saya apresiasi benar Bapak Sunardi, dengan kondisi pandemi seperti ini masih bisa melaksanakan kegiatan. Ada studio utama dan ada studio mini di 5 tempat. Oleh karenanya saya kasih plus kepada Bapak Anu. Kenapa ini luar biasa? Karena kondisi pandemi ini sangat jarang dan untuk bisa melaksanakan seperti ini. Namun dengan keyakinan, ya karena waktu untuk kegiatan ini juga sudah
masa bakti sudah selesai dan ini menjadikan Kabupaten Jember ini dari beberapa kabupaten yang sudah bisa melaksanakan musda. Adapun tema kalau kita melihat pada hari ini yaitu membangun Kabupaten Jember yang cerdas dan sehat, cerdas, sehat dan harmoni. Ya, cerdas, sehat dan harmoni melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional religius. Luar biasa, tepuk tangan untuk ini, Pak. Kenapa, Bapak sekalian? Kita tahu bahwasanya membangun Kabupaten Jember yang cerdas, sehat dan harmoni ini adalah bagian dari Nawa Bakti Satya dari Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kalau kita lihat Nawa Bakti Satya itu ada 9 dan cerdas dan sehat itu cerdas itu masuk nomor 3, sehat masuk nomor 4, harmoni itu masuk nomor 9. Kita ambil itu. Sesuai dengan kapan hari yang sudah kami sampaikan bahwa seluruh DPD LD Kabupaten Kota kita harapkan bisa sinkron dengan program yang sudah dicanangkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dengan nama Bakti Satya ini. Cerdas itu artinya bahwasanya bangsa Indonesia terutama Kabupaten Provinsi Jawa Timur dalam hal ini juga Jember semuanya tertata pendidikannya, mempunyai pendidikan yang baik. Ya, kalau kita tahu bahwasanya 9 tahun itu sebagai pendidikan dasar SD dan SMP, namun itu adalah pendidikan minimal kita tingkatkan menjadi paling tidak adalah 12 tahun setengah SLTA. Harapannya beliau demikian. Jadi warga negara Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur dan di sini adalah Kabupaten Jember mempunyai kecerdasan tingkat intelektualnya yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehat berarti kebutuhan kesehatan kita baik secara jasmani dan rohani telah dijelaskan dengan gamblang oleh beliau Pak Nardi agar kita sehat lahir batin kita. Dan harmoni ini yang lebih penting lagi. Kalau tadi penting-penting sekarang penting lagi ini, harmoni. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku, bangsa, agama. Ya, kalau kita tahu pulaunya itu aja ada 17.000 lebih pulau. Itu Indonesia. Kalau sampean nggak percaya, sampean hitung sendiri aja. Lebih baik percaya aja. Itu pulau. Agamanya ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha, ada Konghucu dan lain-lainnya. Bahkan agama kepercayaan juga diakui. Bahasanya juga demikian, suku bangsanya juga demikian. Oleh karenanya kebutuhan kita untuk menjadi satu yaitu harmonisasi satu dan lainnya. Menciptakan keadaan yang harmoni antar anak bangsa menuju kekuatan NKRI. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa LDII komitmen dengan NKRI harga mati. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kita sudah saya sampaikan masalah tema tadi. Secara internal kami berpesan kepada pengurus nanti siapapun yang terpilih di dalam kegiatan musda ini, karena musda itu ada 3 produk pokok yang utama, bisa lebih dari 3, yaitu nanti akan ada pertanggungjawaban ketua yang selama ini yaitu mulai tahun 2015 sampai tahun 2020. Itu laporan pertanggungjawabannya dibahas dalam musda ini diterima apa tidak. Tapi kalau saya lihat selama ini perkembangan Kabupaten Jember, insya Allah kinerja dari Bapak Sunardi ini ya sudah di atas 90%, insya Allah bagus. Saya yakin nanti peserta musda akan menerima dengan baik. Yang kedua yaitu tentang program kerja. Itu produk yang kedua. Program kerja tolong saya minta amal soleh banget pada peserta musda nanti supaya mengkombin antara program kerja program kerja LDII disinergikan dengan program kerja
yang ada di Kabupaten Jember. Sehingga bisa beriringan bersama antara program kerja yang dibangun oleh LDII dengan program kerja yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jember. Ada sinergitas. Ada sinergitas. Jangan sampai muncul kemudian program yang saling nyengkur, saling tidak tahu, kemudian naudzubillah min dzalik tidak cocok satu sama lainnya. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Dengan demikian otomatis nanti sinergi itu akan sama secara vertikal dengan garis organisasi antara DPD Kabupaten Jember dengan DPW LDI Provinsi Jawa Timur dan juga dengan DPP LDII. Karena program utama daripada DPP LDII itu adalah apa mutunya? LDII untuk bangsa. Itu yang kita harapkan. Yang ketiga yaitu terbentuknya kepengurusan yang baru. Kami tidak tahu nanti apakah Bapak Sunardi ini terpilih kembali menjadi pengurus ataukah bagaimana, ini tergantung suasana musda. Yang kami harapkan adalah kelanjutan daripada organisasi ini bisa membangun proses regenerasi. Di dalam kepengurusan nanti saya titip supaya disiapkan generasi muda, supaya diberi pembelajaran tentang organisasi. Nah, ini adalah bagian dari kita mengisi pembangunan di Kabupaten Jember. Saudara, generasi muda harus diberi panggung untuk melaksanakan, untuk bisa berkiprah dalam mewujudkan jati dirinya. Dan kita pandaikan dia di sana. Ingat sabda Rasulullah SAW, halaka ummati ala ughalimati syufaha. Rusak umat saya apabila dipegang oleh generasi muda yang bodoh. Oleh karenanya, upaya regenerasi dari generasi satu ke generasi berikutnya ini perlu. Jangan sampai nanti kepengurusan hanya didominasi oleh generasi tua. Nanti saya pesan kepada ketua terpilih siapapun, siapkan generasi muda untuk bisa di sini. Karena kita tahu juga ada sebuah hadis, la yazalun nas bi khair ma baqiyal awal hatta yata'alamal akhir. Fa idza halakal awal qabla yata'alamal akhir halakan nas. Jadi tidak henti-hentinya umat saya ini berada pada zaman yang khair, zaman yang baik, ma baqiyal awal hatta yata'alamal akhir. Manakala generasi yang awal, generasi senior, itu bisa mentransformasikan ilmunya kepada generasi yang junior berikutnya. Kalau itu terjalin, maka umat saya akan selalu pada zaman yang khair. Tetapi faidah halakal awal qabla yata'alamal akhir, halakan nas. Manakala generasi awal sebelum sempat mentransformasikan ilmunya kepada generasi yang berikutnya, generasi muda, baru meninggal dunia, maka halakan nas. Rusaklah manusia itu. Oleh karenanya di semua tempat, di DPD yang lainnya, yang selalu saya tekankan adalah proses regenerasi harus selalu berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Setelah itu kami juga berpesan, itu yang utama 3. Ya, kalau masalah nanti ada pernyataan sikap, monggo silahkan dari pihak peserta musda. Ya, setelah terbentuk sampai nanti menjadi pengurus, saya ingatkan ada 3 tugas utama dari pengurus organisasi. Ya, yang pertama yaitu tugas kita adalah untuk memberikan pelayanan yang baik. Ingat pelayanan, terus kemudian yang kedua adalah pengembangan dan yang ketiga adalah perlindungan. Ini bisa dibolak-balik. Pelayanan berarti pengurus yang ada harus siap waktunya. Sekali lagi, harus siap waktu 24 jam melayani masyarakat. Masyarakat Jember. Khususnya keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Harus siap untuk melayani itu. Karena apa? Karena kondisi ini dinamika kehidupan selalu berkembang. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari nanti. Pada hari berikutnya juga kita nggak ngerti lah, kebutuhan baik secara hak, kewajiban, ya baik kebutuhan yang bersifat itu adalah material maupun secara moral
kebutuhan terhadap pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, maka ini adalah bagian daripada keluarga besar LDII yang ada di Kabupaten Jember ini yang perlu mendapatkan pelayanan dari pengurus DPD LDII Kabupaten Jember. Yang kedua yaitu perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak, terhadap kewajiban dari keluarga besar LDII perlu mendapatkan layanan perlindungan dari pengurus yang terbentuk. Dan kemudian nanti adalah pengembangan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita sebagai ormas Islam bersama-sama dengan saudara tua kita, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, di bawah naungan payung besar Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu apa? Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Itu yang kita mempunyai tugas bersama-sama dengan ormas Islam lainnya. Marilah pengembangan ini dan kita jalankan. Masih cukup banyak masyarakat kita ini yang belum mengenal agamanya secara mendalam. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama dengan saudara kita, baik yang Nahdlatul Ulama maupun yang Muhammadiyah maupun yang lainnya, ya. Terus kemudian di bawah naungan payung besar Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sebagai pesan kami kepada pengurus yang ada, yang terbentuk nantinya. Semoga pelaksanaan Musda ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar, barokah, dan nantinya bisa membuat program kerja yang barokah juga, dan tadi kepengurusan terjadi keseimbangan antara generasi yang senior dengan generasi yang junior. Saya mohon maaf manakala ada kalimat tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Akhiru qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.